Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla pada majlis tadabbur ini. Kita coba melanjutkan cara mentadabburkan Al-Quranul Karim seperti yang telah dicontohkan oleh para ulama secara sederhana, adalah dengan cara kita membaca setiap kata demi kata yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya kata demi kata itu dicoba ditemukan korelasinya. Ada sebuah catatan sederhana. Korelasi dalam istilah ulama tafsir dikenal dengan ilmu munasabah atau ilmu tentang hubungan antara satu konsep dengan konsep yang lain yang direpresentasikan dalam sebuah kata. Jadi kalau kita mencoba membahas dan memahami satu kata, itu artinya kita memahami satu konsep. Misalkan rumah adalah sebuah kata, tetapi ketika dijelaskan maka rumah itu adalah sebuah konsep tentang tempat tinggal yang dibangun dengan konstruksi, dengan bentuk dan peruntukan serta kegunaan yang khusus sebagai tempat tinggal orang-orang yang membutuhkan dan memiliki rumah itu. Begitu sederhana kata itu, tetapi sekali lagi kata merepresentasikan sebuah konsep. Dengan demikian, ketika kita mentadabburkan satu kata di dalam Quran, sudah barang tentu kita akan menerawang dan memahami sebuah konsep. Misalkan tentang nama tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismi Rabbik, dengan nama Tuhan. Nama kelihatan begitu sederhana, nama ini, nama itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita terus memperdalam nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan Tuhan yang memiliki kasih dan sayang. Kemudian kalau kita bertanya, apa itu kasih dan sayang? Maka kita akan mengalami dan sekaligus merasakannya. Disitulah kehebatan dari sebuah nama. Sehingga dengan demikian, bacalah sesuatu itu misalkan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menjumpai dalam Al-Quranul Karim firman Allah yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan mengawal setiap pemahaman kita sebagai bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah, setelah kita memahami kata demi kata yang sekaligus itu merupakan konsep demi konsep, bahkan paradigma demi paradigma, maka pada saat itulah kita mencoba mengkorelasikan, menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Ketika ada hubungan sebab akibat, maka disitulah kita akan menemukan sebuah teori. Ketika ada sebuah ungkapan, jika kamu menolong Allah, pasti Allah akan menolong kamu. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah pasti teguhkan kaki kamu sekalian. Kapan saja itu diulang oleh siapapun, terutama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hubungan itu pun berlaku. Kapan saja kita menolong Allah, saat itu pasti Allah akan menolong kita. Itulah diantara cara mentadabburkan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, setelah kita memahami kandungan secara kata demi kata, kata kemudian dihubungkan dengan atau dikorelasikan dengan kata yang lain, sehingga terbentuklah sebuah teori, maka kita pun mencoba mengaplikasikan teori itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sudah disinggung betapa pentingnya kita memahami sejarah. Sejarah merupakan fakta dan bukti atau bayinat yang Allah angkat di dalam Al-Quran, yang membuktikan setiap petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala saat dipegang teguh oleh satu bangsa dan satu umat, maka mereka akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Begitu halnya kapan saja bangsa manusia itu mengulang peristiwa yang sama, mengikuti teori yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semuanya mereka akan mendapatkan seperti yang Allah berikan kepada umat terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.